Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai situasi yang terjadi di dalam kasus dan memberikan opini pribadi saya dengan berdasarkan ISAI 100. Dalam kasus ini, seorang pemeriksa sedang melakukan pemeriksaan atas belanja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh PT Konstruksi dengan dana yang bersumber dari Kementerian PUPR. Pemeriksa tersebut akan melakukan pengujian fisik pekerjaan pembangunan dengan melakukan observasi dan uji spesifikasi di lokasi pembangunan bersama dengan pejabat PT Konstruksi dan pejabat Kementerian PUPR. Sehari sebelum pengujian fisik, pemeriksa akan menyewa sebuah mobil untuk digunakan ke lokasi pembangunan. Tetapi Kementerian PUPR telah meminta pejabat PT Konstruksi untuk menyiapkan mobil untuk pemeriksa lengkap dengan makanan dan minuman di dalamnya dan juga membookingkan hotel untuk keperluan pengujian fisik di lapangan. Selain itu, PT Konstruksi juga telah menyiapkan peralatan pengujian fisik. Dari situasi yang saya jelaskan, kami akan membahas mengenai bagaimanakah pemeriksa harus bersikap atas penawaran fasilitas tersebut. Pertama, berdasarkan ISAI 100 nomor 36, auditor harus memenuhi persyaratan etika yang relevan dan auditor harus independen. Auditor harus tetap independen sehingga laporan mereka tidak memihak atau netral. Dalam konteks kasus yang terjadi, pemeriksa harus menjaga independensinya dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitasnya dalam menilai proyek pembangunan jalan. Penawaran dari PT Konstruksi dan Kementerian PUPR baiknya ditolak untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitasnya dalam menilai proyek pembangunan jalan. Lalu jika penawaran tersebut termasuk dalam gangguan pribadi terhadap independensi, maka pemeriksa bisa memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK. Selanjutnya, berdasarkan ISAI 100 nomor 37, auditor harus menjaga perilaku profesional dengan menerapkan skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian selama proses audit. Sikap seorang auditor seharusnya ditandai dengan skeptisisme profesional dan penilaian profesional yang harus diterapkan selama membuat keputusan. Auditor harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perilaku profesional mereka itu sesuai. Dalam konteks kasus yang terjadi, pemeriksa harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Itu berarti pemeriksa harus memastikan bahwa pilihan yang dibuat atau keputusan yang dibuat itu tidak mempengaruhi objektivitas dan integritas pemeriksaan. Pemeriksa harus tetap fokus pada penilaian pekerjaan pembangunan jalan dengan cara yang objektif dan adil. Yang terakhir, berdasarkan ISAI 100 nomor 43, auditor harus menjalin komunikasi yang efektif selama proses audit. Penting bahwa entitas yang sedang diaudit tetap diinformasikan mengenai semua hal yang berkaitan dengan audit. Hal tersebut adalah kunci untuk mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif. Dalam konteks kasus yang terjadi, pemeriksa harus berkomunikasi secara jelas dengan pejabat PT Konstruksi dan pejabat Kementerian PUPR mengenai standar independensi yang harus dijaga selama pemeriksaan. Hal tersebut bermaksud untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Dalam analisis kasus tersebut, berdasarkan Standar Pemeriksa Keuangan Negara atau SKPN, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017, yang terdapat prinsip kode etik dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap anggota BPK harus mematuhi kode etik dan menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Dalam kode etik BPK, terdapat independensi sesuai dengan analisis kasus, yaitu suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran atau independence of mind dan independensi dalam penampilan atau independence in appearance. Lalu ada integritas, di mana merupakan mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Lalu integritas juga diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Gangguan terhadap integritas yaitu yang pertama, meminta dan menerima uang, barang, dan atau fasilitas lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Hal itu menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorangan, dan atau golongan. Lalu memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa dan mengubah temuan atau memerintah untuk mengubah temuan pemeriksa, opini, kesimpulan, rekomendasi hasil yang pemeriksa tidak sesuai fakta atau bukti dalam pemeriksaan. Lalu, jika dihubungkan dengan berdasarkan Ahrens atau dalam buku Ahrens, Elder dan Beasley 16 edition,
Auditing dan Assurance Service dalam bukunya di tahun 2017 dijelaskan mengenai ethical principles dan rules of conduct bagi auditor. Yang pertama ada ethical principles, yaitu integrity, di mana keutuhan auditor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka. Lalu ada objectivity, di mana auditor menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor membuat penilaian yang seimbang terhadap semua kondisi serta keadaan yang relevan dan tidak perlu dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain dalam mengambil keputusan. Dalam rules of conduct, yaitu ada integrity, di mana yang pertama melaksanakan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Yang kedua harus mematuhi hukum dan melakukan pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Lalu yang ketiga, tidak boleh dengan sadar menjadi pihak dalam aktivitas legal, ilegal, apapun, atau terlibat dalam tindakan yang mendiskreditkan profesi dari audit atau keorganisasi. Lalu yang keempat, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang logis dan etis. Lalu pada objektif, yang pertama tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang dapat merugikan atau dianggap mengganggu penilaian mereka yang tidak memihak. Lalu, tidak menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian profesional mereka. Lalu yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan aktivitas yang sedang direview. Kemudian, berdasarkan buku Harry yang berjudul Auditing dan Asuran Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional, salah satu prinsip utama dalam audit adalah independensi dan objektivitas pemeriksa. Pemeriksa harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak yang diaudit. Dalam situasi ini, pemeriksa harus memastikan bahwa mereka mempertahankan independensi mereka meskipun pihak Kementerian PUPR telah meminta fasilitas kepada PT Konstruksi. Pemeriksa harus tetap fokus pada tujuan mereka, yaitu pengujian fisik pekerjaan bangunan. Kemudian, prinsip penggunaan sumber daya yang tepat adalah hal yang penting dalam audit. Pemeriksa harus memastikan bahwa penyewaan mobil, pengadaan makanan dan minuman, serta akomodasi hotel yang disediakan oleh Kementerian PUPR merupakan penggunaan sumber daya yang tepat dan relevan dengan tugas pengujian fisik. Namun, penyediaan fasilitas oleh Kementerian PUPR dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya yang mungkin tidak sesuai atau dapat mengganggu independensi mereka. Pemeriksa harus memahami etika dalam audit termasuk pemeliharaan integritas dan independensi. Pemeriksa harus menjaga prinsip-prinsip etika ini dalam semua tahapan pemeriksaan, termasuk dalam situasi di mana fasilitas disediakan oleh pihak yang diaudit. Solusi untuk sikap pemeriksa dalam situasi ini yaitu harus didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip audit yang mencakup independensi, objektivitas, penggunaan sumber daya yang tepat, dan etika. Pemeriksa harus memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini dan menjalankan tugas pengujian fisik dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Di sisi lain, penyediaan fasilitas oleh Kementerian PUPR serta PT Konstruksi harus diperhatikan dengan cermat, agar tidak menciptakan konflik kepentingan atau melanggar prinsip-prinsip etika dan standar audit yang berlaku. Sekian pembahasan terkait kasus tersebut, langsung saja kita beralih ke simulasi roleplay berikut ini. Waduh, ini kayak perlu pembahasan proyeknya Pak Steven nih. Mungkin nelfon dulu kali ya. 83855. Halo Pak, Gimana nih Pak Steven terkait proyeknya? ya berjalan secara lancar semua kok Pak. Oke, nanti tolong kerjakan sesuai SOP ya, karena semua anggaran terkait proyek ini berasal dari anggaran Kementerian PUPR. Baik, kami dari PT Konstruksi akan menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, ini kayak proyek perlu, karena besok ada pemeriksaan, kayak perlu ngubungin Pak Steven nih. Cuman surat undangan dikirim belum ya? Surat undangan list. Tadi pagi sih sekretaris saya udah ngirim, apa telepon aja kali ya? Pasti, pokoknya telepon aja kali ya. Telepon. Halo, ya. Selamat pagi Pak Steven. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ini untuk pemeriksaan.
Bapak udah mendapatkan surat undangan dari sekretaris saya belum, Pak? Pas sekali Pak, saya baru mendapatkan surat dari sekretaris Bapak. Oh iya Pak, terkait hal tersebut, apakah Pak Steven ada waktu luang di hari ini ya Pak ya? Boleh, kira-kira kapan ya Pak? Ya mungkin sih bisa di jam makan siang Pak, di tempat biasa. Bisa, siap Pak. Halo Pak Eko. Halo Pak Steven. Jadi gini Pak, sesuai dengan yang kita bicarakan dan juga surat undangan yang sudah saya kirimkan kepada Bapak, bahwa besok akan ada pemeriksa yang datang ke proyek yang sedang kita jalani. Ya, saya sudah mendapatkan kabar tersebut Pak. Kira-kira apa ya agendanya untuk besok hari? Iya Pak, jadi gini, besok pemeriksa akan datang ke tempat proyek kita untuk melakukan observasi dan juga uji spesifikasi. Nanti Pak Steven tolong bantu ya. Oh gitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Nanti tolong Bapak siapin mobil, makanan, minuman, serta kamar hotel untuk pembersihan tersebut ya Pak ya. Baik Pak, semua keperluan yang akan dibutuhkan untuk besok akan saya siapkan hari ini ya Pak, sehingga acaranya akan berjalan lancar dan pemeriksa juga nyaman. Selamat sore Bu Nisa, ini saya Steven. Selamat sore juga Pak Steven. Iya, saya selaku perwakilan PT Konstruksi yang akan menemani Ibu dan juga Bapak Menteri untuk observasi dan uji seleksi di lapangan nanti Ibu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya akan mengirimkan nomor telepon driver untuk menjemput Ibu besok ya. Oh, sebelumnya saya tidak perlu driver Pak. Baik Bu, apakah Ibu prefer untuk saya fasilitasi mobil tanpa driver? Saya juga tidak perlu fasilitas mobil Pak. Saya ada mobil matic dan manual juga kok Bu. Tidak Pak, kami sudah difasilitasi oleh kantor kami. Baik kalau seperti itu Ibu. Untuk penginapan sudah kami siapkan di Ritz-Carlton. Nanti akan dibantu check-in oleh salah satu dari pegawai saya ya Ibu. Kami juga sudah difasilitasi kantor untuk penginapan selama pemeriksaan ini Pak Steven. Baik Bu kalau begitu. Oh iya Bu, kami mengundang Ibu dan tim untuk makan malam bersama Bapak Menteri PUPR. Mohon maaf Pak, saya sebagai pemeriksa memiliki kode etik integritas dan hal-hal yang Bapak tawarkan tersebut merupakan hal-hal yang mengganggu kode etik integritas pemeriksa Pak. Oh tidak Bu, ini hanya hal sederhana yang kami lakukan untuk memudahkan dan membuat pemeriksa nyaman selama melakukan observasi dan uji spesifikasi di lapangan Ibu. Saya menghargai tawaran Bapak untuk membantu dalam persiapan, tetapi saya harus menegaskan bahwa independensi dan integritas pemeriksa adalah prioritas utama dalam tugas saya. Oleh karena itu, saya tidak akan menerima fasilitas yang Bapak tawarkan. Oh, baiklah kalau begitu Ibu. Oke, kalau begitu kami tunggu ya Ibu kehadirannya besok. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tadi gimana ya kabarnya Pak Steven ya ketemu Bu Nisa? Halo? Halo Pak. Ya, gimana nih Pak Steven tadi soal diskusi sama Bu Nisa terkait fasilitas yang kita tawarkan? Iya nih Pak, susah sekali untuk pemeriksaannya menolak semua tawaran dan fasilitas yang kita sediakan. Jadi tidak mau diberikan nih Pak. Waduh, susah juga ya Pak. Iya. Oke, nanti saya akan hubungi Bu Nisa. Mungkin nanti bisa dipermudah atau mungkin Bu Nisa bisa menerima fasilitas yang kita berikan. Terima kasih Pak. Baik Pak. Iya, selamat sore Bu Nisa. Selamat sore Pak Eko. Iya Bu, jadi terkait yang tadi Pak Steven udah katakan, terkait fasilitas yang kami tawarkan, saya paham bahwa independensi dan integritas Ibu sangat penting dalam melakukan pekerjaan Ibu. Namun, kini kami hanya memastikan bahwa Ibu melakukan pemeriksaan secara nyaman. Terima kasih Bapak Eko dan kerjasamanya. Saya akan melakukan pengujian fisik ini dengan integritas dan profesionalisme tinggi, tanpa adanya pengaruh dari fasilitas yang disediakan. Baik, Bu Nisa. Kami akan menghormati keputusan Ibu dan memastikan fasilitas yang kami sediakan tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan untuk Kementerian PUPR, Bu. Terima kasih Pak Eko atas pengertiannya. Tapi untuk menjaga independensi pemeriksaan ini, kantor saya telah memfasilitasi semuanya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih. Mungkin untuk observasi kita lanjut besok ya Pak.
Siap Bu, kira-kira Ibu mau makan apa malam apa? Iya Bu, biar kami bantu sediakan malamnya. Nggak usah Pak, makasih. Saya udah ada janji makan malam. Ah, sama kita aja lah Bu. Iya Bu, hitung-hitung kita ngobrol-ngobrol buat Betul. observasi besoknya. Terima kasih Bapak-Bapak atas ajakannya. Tapi kebetulan mobil saya sudah sampai. Sampai jumpa besok ya Pak. Ya udah deh Bu, Hati-hati ya, hati-hati ya Bu. Begitulah sikap yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemeriksa keuangan negara. Kode etik telah diatur dalam SPKN atau Standar Pemeriksa Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017. Independensi, integritas, dan profesionalisme harus tercermin dalam perilaku profesional seorang pemeriksa. 3 hal ini juga disebutkan pada ISAI atau International Standards of Supreme Audit Institution 100. Juga buku Ahrens, Elder and Beasley, 16th Edition Auditing and Assurance Service. Kode etik ini dilakukan pemeriksa dengan menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.